Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ini ada beberapa quote. Ini untuk pendinginan. Kayak orang senam itu ya, diakhiri dengan aktivitas-aktivitas pendinginan. Kita akhiri sesi kita ini dengan beberapa quote. Semoga tidak terlalu berat. Nanti kalau quotes-nya berat, kita mikirnya tambah berat lagi, tidak jadi pendinginan. Tapi semoga inspiring, menginspirasi. Quotes itu kan kunci utamanya bukan pada isinya, tapi bagaimana menggerakkan kita, menginspirasi kita. Jadi ada kalimat dari Jaspers seperti ini dalam bukunya. Kata dia begini, manusia itu selalu lebih dari apa yang ia tahu tentang dirinya. Ia bukanlah seperti apa dirinya di satu ketika dan untuk selamanya, namun merupakan satu proses. Jadi dua kalimat yang pertama ini tentu saja maksudnya adalah kita ini penuh potensi dan kemungkinan. Kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan. Kita bisa jadi apa saja yang ingin kita wujudkan. Jadi itulah makna dari manusia itu selalu lebih dari yang ia tahu tentang dirinya. Mungkin kita menganggap, Pak, saya itu siapa sih, Pak? Saya itu ya hanya orang biasa, kemampuan saya hanya ini dan lain sebagainya. Tapi percayalah, kalau menurut Jasper ini, kita itu selalu lebih dari apa yang kita tahu tentang diri kita saat ini. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi besar yang tersimpan dalam diri kita. Kemudian kalimat kedua maksudnya adalah kita itu bukan seperti yang kita pahami di satu titik, kemudian kita pahami untuk semua titik hidup kita. Karena hidup kita ini satu proses. Ini yang seperti sudah dijelaskan tadi ya, bahwa aku yang kemarin pastinya berbeda dengan aku yang sekarang. Karena dari kemarin sampai sekarang itu pasti ada peristiwa-peristiwa, pasti ada momen-momen yang sedikit banyak mempengaruhi hidup, persepsiku tentang hidup dan kehidupan. Nah, kalimat selanjutnya, ia tidak sekedar hidup, namun dalam kehidupannya mendapat anugerah beragam kemungkinan melalui kebebasan yang dimilikinya untuk membuat hidupnya sebagaimana ia inginkan dengan segala aktivitas yang ia putuskan sendiri. Jadi manusia itu hidup, tapi jangan sekedar hidup eman-eman. Eman-emannya di mana kita itu banyak potensi, banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita wujudkan. Dan kita punya kebebasan untuk mewujudkan apapun cita-cita, apapun keinginan kita. Maka ayo hidup yang tidak sekedar hidup. Ya kalau sekedar hidup, ya hewan-hewan, tumbuhan itu sekedar hidup. Tapi kita manusia kan tidak begitu. Ya kalau hewan, tumbuhan sama sekali tidak bisa kita salahkan, karena mereka hidupnya paketan. Sudah paket jadi seperti itu. Kalau manusia kan tidak. Manusia itu di balik dirinya ada berjuta kemungkinan yang bisa dia wujudkan. Disinilah pentingnya kita eksis, menghidupkan cita-cita, visi hidup, dan keinginan kita. Nah, ada lagi satu kalimat yang menarik dari Jaspers ini. Jadi di
salah satu tulisan beliau terakhir-terakhir, beliau punya kalimat begini. Ini agak unik, beliau semacam menyangkal gagasan awal tentang eksistensinya, meskipun maksudnya tidak begitu. Kata beliau begini, kira-kira 20 tahun yang lalu saya berbicara tentang philosophy of existence. Sekarang saya lebih suka menyebut filsafat saya adalah philosophy of reason. Sebab sekarang agaknya mendesak sekali untuk meletakkan titik berat pada ciri asal filsafat ini. Karena sekali penalaran lenyap, maka lenyap pula segalanya. Jadi satu ketika beliau menyatakan, yaitu 20 tahun yang lalu itu saya ngomong tentang eksistensi yang kita bahas malam hari ini ya, philosophy of existence. Tapi hari ini saya lebih suka menyebut filsafat tadi bukan philosophy of existence, tapi philosophy of reason. Filsafat tentang nalar. Mengapa? Hari ini penting orang diingatkan kembali pentingnya bernalar. Orang disadarkan pentingnya berpikir yang jernih. Nah, ini mungkin kritik juga untuk kita. Jadi mungkin segala pikiran yang rumit-rumit, ruwet-ruwet itu hari ini semoga bagian dari kesadaran kita tentang pentingnya berpikir. Jaspers mengungkapkan seperti ini, mungkin dia melihat hari ini kok banyak orang tidak mampu berpikir jernih, atau mampu tapi tidak mau berpikir, ora gelem mikir. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, yang lain rame, ikut rame, yang lain komen, ikut komen, yang lain maki-maki, ikut maki-maki. Orang mendahulukan emosi, sentimen, keberpihakan, dan lain sebagainya, sehingga aktivitas berpikirnya minimal. Jadi terus Jasper bilang, kalau gitu namanya gantilah, jangan philosophy of existence, tapi philosophy of reason. Ini memang ciri asalnya filsafat. Maka kata beliau mendesak sekali untuk meletakkan titik berat pada asal ciri filsafat ini. Karena sekali orang tidak mau berpikir, ya sudah selesai semuanya. Once reason get lost, everything is lost. Jadi mikir itu kunci, mikir itu penting. Zaman dulu orang bisa berakrobat pikiran macam-macam karena memang peradabannya sangat memuliakan, mengagungkan nalar pikiran. Nah, hari ini mungkin banyak orang sudah tidak mau berpikir lagi, kehilangan nalar. Sehingga kata beliau, I should prefer to call my philosophy of reason. Aku lebih suka menyebut filsafatku ini, meskipun namanya dulunya eksistensialisme, tapi sekarang mungkin lebih cocok ya philosophy of reason saja. Filsafat tentang nalar, tentang berpikir saja. Karena ini penting sekali hari ini. Nah, terakhir, ini ada quote tentang filsafat yang menurut saya menarik. Jadi kata Jaspers, hakikat filsafat itu bukanlah kepemilikan kebenaran, namun pencarian kebenaran. Berfilsafat berarti berjalan. Pertanyaan-pertanyaannya lebih penting dibandingkan jawaban-jawabannya. Dan setiap jawaban melahirkan satu pertanyaan baru. Jadi ini mungkin mengingatkan kita, filsafat itu hakikatnya bukan sekedar tahu atau memiliki pemahaman atau kebenaran tertentu. Hakikatnya filsafat adalah suluk. Suluk itu berjalan.
suluk untuk terus mencari dan menemukan kebenaran demi kebenaran. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Yang dia anggap kebenaran kemarin mungkin hari ini sudah berubah karena situasi, konteks, wawasan kita yang juga berubah. Jadi kalau kita merasa sudah selesai dengan memiliki satu kebenaran, pada saatnya mungkin kebenaran yang kita miliki itu kehilangan relevansi, kehilangan relasinya dengan situasi, sehingga tidak mungkin dijalankan atau sehingga tidak mungkin kita wujudkan. Maka penting untuk kita terus berjalan mencari kebenaran demi kebenaran. Jawaban apapun yang kita temukan, pada akhirnya dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru. Disitulah unik dan istimewanya manusia. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sesi kita malam hari ini tentang filsafat eksistensialismenya Karl Jaspers. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.